A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabiyyu alaihi salam alaikum bimujalasatil ulama. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bimujalasatil ulama. Tetapkanlah diri kalian untuk selalu duduk-duduk dengan ulama, ya, begitulah kira-kira arti Indonesianya. Ail amilina, yaitu ulama yang amilin, yang mengamalkan ilmunya, gitu ya. Kita ini dulu nih, definisikan dulu ulama itu apa gitu. Ulama itu kalau di Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya orang yang paling takut, sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah ulama, ya. Dari sekian hamba-hamba Allah, yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Ulama itu kan berarti kalau menurut bahasanya kan orang-orang yang tahu, ya, orang-orang yang tahu. Karena dia tahu, mengerti tentang Allah, jadi dia takut sama Allah, ya kan. Kalau ketakutannya dia itu adalah Allah, berarti dia tidak berani untuk melakukan hal yang buruk, benar nggak? Ya. Melakukan suatu keburukan kepada makhluk Allah, otomatis ada konsekuensinya, ya kan. Konsekuensinya kan siksa gitu kan, siksa dari Allah, azab atau ancaman-ancaman lainnya lah. Tuh. Yang ditakuti itu adalah Allahnya sih sebenarnya, bukan azabnya. Azab itu adalah konsekuensi dari suatu perbuatan buruk, ya kan, keadilan Allah. Azab itu, nah, ibarat kalau kita itu segan gitu sama seseorang gitu kan, ya, menghormati seseorang, kita analogikannya ke situ lah. Kita takut perbuatan buruk kita itu diketahui sama seseorang itu, benar nggak? Walaupun tidak ada konsekuensi apapun, ya kan. Jadi azab itu adalah efek dari perbuatan buruk, ya, konsekuensinya diazab, ya. Tapi seorang ulama itu takut kepada Allah itu bukan karena itu, karena dia mengagungkan Allah. Seperti kita mengagungkan seseorang yang kita hormati, misalnya guru. Kita takut kelakuan buruk kita itu dilihat oleh guru kita, bener nggak? Ya, bukan karena takut dikasih sanksi atau apa, atau guru itu ya memberikan inilah gitu hukuman, bukan, tapi karena kita menghormati guru, jadi nggak mau terlihat jelek sama guru nih. Nah, itu jadi ulama itu orangnya seperti itu gambarannya, ya. Jadi ulama itu kalau di Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yaitu dari hamba-hamba Allah itu yang takut kepada Allah adalah ulama gitu. Makanya di sini tafsirannya ail amilin, yaitu orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi alaikum bimujalasatil ulama, tetaplah kalian itu duduk-duduk bersama ulama. Wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan ucapan para ahli hukum. Ahli hukum itu orang-orang yang mengerti, ahli hikmah. Ail alimina, yaitu orang-orang yang tahu bizatillah, dengan zat Allah, ya. Hukama ini maksudnya ahli hikmah gitu. Ahli hikmah itu bukan ahli hikmah yang dalam tanda kutip yang bisa melihat setan terus punya ilmu kebal, ya, IndiHome gitu, bukan, ya. Ahli hikmah itu orang yang mengerti tentang Allah dan orang-orang yang tepat ucapan dan pengamalannya itu tepat gitu tuh. Apa ya, ucapannya sama pengamalannya sesuai, itu namanya ahli hikmah.
Dia mengerti tentang Allah, mengerti hukum-hukum Allah. Bisa juga hukama itu ahli hukum ya kan, mengerti hukum-hukum Allah dan mengetahui hakikat dibalik semua itu. Hikmahnya apa dia tahu dan dia terapkan dalam pengamalan. Itu disebut ahli hikmah gitu. Makanya kalau ahli hikmah mah ucapan dan perbuatannya itu mengandung pelajaran. Benar gak? Baik nggak duduk-duduk bersama orang-orang seperti ini? Sangat teramat sangat baik gitu tuh. Ucapan dan perbuatannya itu mengandung pelajaran, mengandung hikmah. Karena dia mengerti tentang Allah, mengerti hukum-hukum Allah. Itu yang disebut ahli hikmah, bukan yang IndiHome, bukan ya, IndiHome, Indosat itu. Enggak. Ahli hikmah itu yang tadi itu sudah yang sudah disebutkan tadi. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Apa itu hikmah? Al ilmin nafi', ilmu yang bermanfaat. Tuh. Ahli hukama itu artinya ahli hikmah. Hikmah itu apa? Nah, di sini ada tafsirannya. Hikmah itu adalah al ilmin nafi', ilmu yang bermanfaat. Berarti hukama itu adalah orang-orang yang mengerti ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa yang bermanfaat? Ilmu yang bisa menyumbang peradaban manusia. Ilmu manfaat itu banyak, bukan ilmu agama saja ya. Kalau kita berbicara secara luas ya, tidak dikerucutkan ke agama saja. Banyak ilmu-ilmu yang manfaat itu. Ilmu apa saja, semua ilmu itu bermanfaat. Kecuali ilmu-ilmu yang tujuannya untuk hal yang buruk. Kayak ilmu nyolong ayam gitu. Harus kayak mana cara megang ayam supaya tidak teriak keok-keok, nyolong ayam yang baik. Nah, itu mah bukan ilmu manfaat. Ahli hikmah itu hukama itu orang yang menguasai ilmu-ilmu yang bermanfaat apa saja. Ilmu komputer, ilmu matematika, ilmu bahasa Inggris, bahasa apapun, bahasa Arab gitu, yang nantinya bermanfaat buat kehidupan kita. Itu loh. Jadi dekatilah orang-orang yang ahli ilmu yang bermanfaat ya. Ilmu kedokteran kalau yang ingin mengerti ilmu kedokteran, ilmu berdagang kalau yang ingin tahu ilmu berdagang. Jadi semua itu ada ahlinya gitu ya. Ya. Kalau ingin tahu ilmu agama ya ahli agama yang didekatin. Ya, pengen ngerti ilmu agama yang dideketin ini tukang pencaksilat misal, ya beda lah. Ya. Pengen ngerti ilmu agama yang dideketin ahli agama. Pengen ngerti ilmu bahasa Inggris ya orang yang ngerti ilmu bahasa Inggris gitu. Pokoknya ilmu apa saja yang bermanfaat buat kehidupan kita gitu loh. Ya, tapi kalau di sini lebih dikerucutkan ke masalah agama ya, karena ini kitab tentang agama ya. Jadi Allah itu menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, yaitu ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat, dengan banyaknya wawasan kita, hati kita hidup. Bener gak? Hati itu mati kalau tidak diisi dengan ilmu. Coba lihat tuh orang-orang yang tidak mengerti ilmu, yang bodoh gitu ya, yang sekolah enggak, pesantren enggak ya kan, kawinnya main slot. Gelap nggak hidupnya? Gelap men, bener-bener gelap. Dikejar-kejar pinjol malah. Nah, ya kan? Gelap karena dia otaknya itu nggak hidup, hatinya tuh nggak hidup gitu. Orang kalau diisi ilmu, pemikirannya nih diisi ilmu, jiwanya diisi ilmu, punya wawasan, punya pengetahuan, pasti hidupnya juga terarah, tidak gelap seperti itu ya. Kenapa orang itu, suatu bangsa itu sulit untuk maju? Karena orang-orangnya itu hatinya gelap, tidak ada ilmu. Benar nggak? Jadi
tidak tahu cara menentukan arah yang benar kayak mana nih gitu ya. Berarti itulah pentingnya ilmu ya. Ilmu itu ya ibarat kayak bisa jadi inilah kompas gitu ya. Kama yuhyil ardul maitata bima ilmator, seperti Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Jadi Allah menghidupkan hati manusia yang mati dengan cahaya hikmah, itu seperti Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Seperti itu gambarannya ya. Jadi ilmu itu diibaratkan ya, Allah menurunkan hujan nih, Allah memberikan ilmu gitu ya, melalui kita belajar Allah kasih kita ilmu tuh. Saat ilmu itu diibaratkan seperti air ya kan, air hujan terus menetes ke bumi yang mati. Bumi yang mati itu kita istilahkan hati kita. Masuk tuh ke dalam hati kita ilmu itu, maka hiduplah jiwa kita. Bener nggak? Hiduplah hati kita, bisa berpikir jernih. Coba kalau nggak ada ilmu ya kayak tadi itu, kejar-kejar pinjol akhirnya ya, kalah slot lagi ya. WD nih, WD nggak WD ruwet akhirnya, RWD jadinya ruwet. Wa fi riwayat Tobroni, dan di dalam riwayat Tobroni, an Abi Hanifah, dari Abi Hanifah, beda lagi lafadznya, jalisil kubaro wasailul ulama wa kholitul hukama ya. Dudukilah orang-orang besar ya, orang-orang besar itu tokoh-tokoh besar yang berpengaruh gitu ya. Orang-orang yang besar itu orang yang punya kedudukan yang tinggi gitu tuh. Dengan ilmu apa sih, dengan pengamalan dia yang baik sehingga jadi orang besar gitu ya. Wasailul ulama, dan bertanyalah kepada ahli ilmu, para ulama gitu. Tanya ya, jangan ambil kesimpulan sendiri, tanya ulama gitu tuh. Deketi orang-orang pinter biar wawasan kita bertambah. Wa qalitul hukama, dan pergaulilah ahli hukama, ahli hikmah, ahli ilmu yang bermanfaat ya. Terus wajah ada juga dalam satu riwayat jalisil ulama, lafadznya tidak pakai jamak tapi pakai mufrad. Jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalitil kubaro, di lafadz yang lain seperti itu. Ai fa innal ulama, maksudnya fa'innal ulama, karena sesungguhnya ulama salah satu aksamin. Ulama itu ada 3 bagian nih, pembagian ulama. Al ulama bihkamillah, yang pertama ulama yang mengerti tentang hukum-hukum Allah Ta'ala ya. Mereka disebut ashabul fatwa, orang-orang yang ahli fatwa, yang mengerti hukum fikih ya. Seperti siapa? Seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali ya, Maliki, 4 madhab lah ya. Itu ulama bil ahkamillah, ulama yang mengerti tentang hukum-hukum Allah sehingga dia bisa mengeluarkan fatwa, tahu Qur'annya, tahu hadisnya ya. Dan tahu perangkat-perangkat, alat-alat untuk bisa mengerti Quran dan hadis ya. Sehingga diracik sama dia orang menjadi sebuah fatwa. Tera, tuh udah mateng nih, udah gua olah dari Quran, dari hadis. Ini loh fatwanya udah mateng, tinggal nikmati. Nah, sekarang udah tinggal nikmatin, malah sibuk berdebat. Mana yang fatwa yang benar, mana fatwa yang salah. Ya, dikasih barang yang sudah mateng, dia nyari yang mentah. Cari mentahannya, udah itu diperdebatkan lagi. Padahal perdebatan itu udah selesai zaman dulu. Sekarang tuh tinggal pengembangannya loh. Fatwa-fatwa ulama itu tinggal kita pakai, tinggal kita kembangkan, kita sesuaikan dengan zaman. Paham nggak? Baru bisa maju orang Islam itu. Ini mah diperdebatkan lagi fatwa itu. Ya nggak selesai-selesai, debat terus, kapan ngamalinnya? Iya, diperdebatkan terus sampai sekarang diperdebatkan. Masalah kunut nggak kunut diperdebatin, masalah apa lagi,
terawih 20 rakaat sama 11 rakaat mana yang benar, terus aja diperdebatin kapan ngamalinya, terus aja debat sampai akhir zaman, sampai Dajjal turun. Iya, padahal kan fatwanya udah jelas, masing-masing ada dalilnya, ya udah pakai masing-masing tuh, tinggal dikembangkan gitu. Ini mah diperdebatin lagi, ya kapan majunya? Sibuk berdebat, tidak sibuk mengamalkan. Terus wal ulama ubidzatilah, yang kedua, ulama yang mengetahui tentang zat Allah saja, yaitu para ahli hukama, ya, ahli hikmah, ya. Larinya ini mah ke ahli tasawuf kali ya. Mengerti tentang zat Allah itu bukan tahu zat Allah secara apa ya, bahasa kerennya kayak mana sih, eksplisit lah ya, secara pasti bahwa zat Allah itu begini, bukan. Mengetahui zat Allah itu melalui perbuatannya, benar nggak? Ya kayak kita mengetahui logika itu dari hasil logika itu sendiri. Pemikiran itu hasil dari pemikiran itu apa? Suatu pekerjaan, suatu ucapan, ya kan, suatu karya, benar nggak? Kita tahu orang itu memiliki otak yang pintar ketika kita melihat perkataan dia atau karya-karya dia, ya kan? Kita mengetahui tentang zat Allah itu dari perbuatan Allah, sifat-sifat Allah, gitu loh, paham? Tapi Allahnya sendiri nggak usah dibahas. Allah tuh apa, duduk di atas aras apa gimana, apa Allah itu punya tangan apa gimana, nggak usah dipikirkan. Seperti di Al-Quran tuh ya dua foko aidihim, misalkan tangan Allah itu di atas tangan-tangan mereka, terus kita artikan Allah punya tangan. Iya, Allah punya tangan, tapi tangannya tidak seperti tangan manusia. Ada yang mengartikan seperti itu. Ya ngapain sih kita bahas hal-hal seperti itu, hal-hal konyol kayak gitu, ngapain dibahas gitu. Oh, Allah istawa ala ars, Allah istawa di ars, terus kita berdebatin istawa itu maksudnya Allah nongkrong di situ, ya, ngamatin makhluknya. Terus ada yang bilang enggak, di situ enggak begitu, Allah itu tidak bertempat, Allah itu tidak di mana-mana, tapi Allah ada di mana-mana. Menjelimet kan, zat Allah dibahas, kan konyol, bener nggak? Konyol. Mending kita bahas itu ciptaannya loh, ciptaan Allahnya yang dibahas tuh. Allah menyifati dirinya apa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Oh iya, berarti Allah itu maha kuasa. Allah menciptakan langit dan bumi itu. Apalagi Allah itu mencipati dirinya di Al-Quran itu, innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Ya udah, itunya saja yang dibahas, ya, tentang penciptaan Allah saja. Tafakkaru fil makhluk wala tatafakkaru fil khaliq, berpikirlah tentang makhluk, jangan berpikir tentang sang pencipta. Allah bisa menciptakan langit dan bumi, ya kan, kayak mana hebatnya Allah, ladzi khalaqas samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi. Hebat amat Allah menciptakan langit dan bumi. Tuhan kamu siapa? Tuhan saya adalah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan kamu siapa? Tuhan saya adalah yang menjadikan batas antara dua laut, ya kan? Udah, yang dibahas kekuasaan dan kehebatan Allah aja, nggak usah dibahas Allahnya kayak mana. Allah itu satu, udah itu aja, nggak usah dibahas Allah begini, Allah begitu, apa maksud Allah begini. Akhirnya murtad, ujung-ujungnya akhirnya makan gak ada ujung. Allah dibahas, orang kurang kerjaan kayak gitu tuh, bener aja kurang kerjaan, ngebahas Allah itu kurang kerjaan. Mending bahas penciptaannya, paling meleset dikit fasik. Kalau bahas ciptaan Allah kan, ya bahas cewek bahenol gitu kan, ciptaan Allah. Cewek bahenol itu ciptaan Allah bukan? Iya, ciptaan Allah. Ya paling mentok kamu fasik, maksiat, tapi tidak sampai murtad. Tapi coba kalau ngebahas Allah, ngeri nggak?
Ngeri Allah dibahas. Salah ngerti. Terlalu GG ilmu Anda. Ya, orang yang memahami zat Allah itu bukan orang yang istilahnya tahu secara pasti, melihat atau gimana gitu tuh, atau apa ya, bisa mensifati Allah seperti apa, enggak, tapi dia mensifati Allah itu melalui perbuatan Allah ya. Itu orang yang mengerti tentang Allah, mengerti hikmah, bisa mengambil pelajaran dari ciptaan-ciptaan Allah. Itu yang disebut ahli hukama ya, ahli hikmah disebutnya. Fafi mudakhalatihim tahdzibun lil akhlak, mempergauli mereka, mengunjungi mereka itu membuat kita mendidik akhlak kita ya, membuat akhlak kita terdidik gitu ya. Karena dia selalu bertujuan apapun karena Allah gitu tuh. Melakukan apapun karena Allah, karena dia mengerti tentang Allah, maka apapun yang dilakukannya itu atas dasar karena Allah. Maka orang yang melakukan apapun atas dasar karena Allah sudah pasti akhlaknya bagus ya kan. Udah nggak usah ngomong-ngomong akhlak dulu lah ya kan. Deket ini orang-orang yang ahli hikmah nih, dengarkan ucapannya, lihat perbuatannya, maka secara tidak langsung kamu nanti jadi orang yang berakhlak. Kalau kamu kumpulnya sama orang-orang yang bagus, kamu pasti akan ikut bagus perilakunya, karena manusia itu makhluk peniru. Bener gak? Makhluk peniru manusia itu. Coba kamu sering kumpul sama orang-orang yang sering ngomong kata-kata yang kotor, yang kasar, pasti menganggap suatu perkataan yang kotor, yang kasar itu legal, boleh. Akhirnya kamu berkata-katanya kasar juga. Coba kalau kamu dekatnya sama orang yang ahli, orang soleh gitu, udah pasti kamu itu akan ikut gitu, ngeliat perbuatannya yang soleh, ikut komunitas orang soleh ya kan. Akhirnya kamu lama-lama tadinya pura-pura soleh jadi soleh beneran tuh ya kan. Pura-pura soleh aja dulu, sebetulnya soleh beneran. Kalau kumpulnya sama anak-anak motor ya, kamu akan berbicara tentang motor begini begitu ya kan. Jadilah kamu anak motor ya, bawa apa sih, terus rombongan bawa motor, bawa celurit nantinya kan, bisa kan. Karena kita makhluk peniru. Kita itu adalah apa yang kamu dengar dan apa yang kamu baca. Iya, manusia itu seperti itu. Yang kamu dengar apa, yang kamu baca apa, dan siapa teman kalian, itulah kalian. Paham ya? Jadi bergaulah dengan orang-orang yang memberi vibe positif ya. Jangan berteman sama orang yang memberi vibe negatif ya. Jangan kumpul sama orang yang ngasih getaran negatif lah. Lianahum asyraqat qulubuhum bima'rifatillah, karena hati mereka itu orang-orang ahli hukama, orang-orang mengerti tentang Allah, itu hatinya bercahaya dengan pengetahuan ma'rifatillah ya, tentang pengetahuan dia tentang Allah ya. Jadi hatinya itu penuh dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi orang yang hatinya sudah mengenal Allah itu pasti bersinar gitu, legowo ya kan. Hatinya tuh bagus, nggak ada iri dengki sama orang kan, lempeng lah pasti. Wasyaraqat asraruhum, dan hatinya itu, asrar itu, nah kalau apa, kulub tuh hati nih. Nah kalau asrar tuh lebih dalam lagi gitu tuh, lubuk hatinya itu bagus gitu tuh, karena dia diisi dengan ma'rifatullah. Jadi nggak ada niat busuk, nggak ada niat yang buruk. Dalam berteman pun dia orang ikhlas itu tuh, nggak punya motif-motif yang negatif. Kalau orang yang di hatinya itu ada ma'rifatullah, mengenal Allah ya kan. Tapi kalau orang yang di hatinya nggak ada
nggak ada marifatullah, nggak kenal sama Allah, pasti diisi sama hal yang lain dong, dan akan sangat rentan diisi dengan hal-hal yang negatif. Nah, berteman dengan orang yang seperti itu memberi pengaruh pada diri kita, pengaruh yang negatif pula, benar nggak? Nah, jadi itu kesitulah arahnya ya. Wal ulama, dan ulama itu ya, bil qisma ini ada dua bagian, wahumul kubaro. Ulama juga dibagi menjadi dua lagi nih. Ada yang kubaro. Kubaro itu orang-orang besar, ulama-ulama yang besar itu ulama-ulama yang apa ya? Kalau zaman sekarang mah yang resmi lah ya. Ulama-ulama yang sudah terakreditasi, maksudnya udah diakui keilmuannya, ya, itu ulama kubaro, ulama-ulama yang besar, ya, kiai bergedegan, gitu ya, ya, kiai yang menguasai banyak ilmu, ulama besar, gitu ya, dekati mereka, ya, kalau kita mah kecil-kecilan aja. Karena apa? Fa inna mukhalatata ahlillah, karena bergaul dengan orang yang mengetahui tentang Allah, yaitu para ulama al-kubaro tadi yang mengerti tentang ilmu-ilmu Allah, taksibu ahwalan saniyatan, itu bisa membawa kita kepada suatu perbuatan atau kebiasaan yang baik gitu ya. Wa naf'u billahzi fawqa naf'i billahzi, ya, manfaat dengan melihat contoh lebih dahsyat, lebih baik daripada manfaat dengan lafaz. Kalau kita mendekati ulama yang bagus perilakunya, yang sesuai ucapan dengan perbuatannya, itu pengaruhnya lebih, efeknya itu lebih gimana ya, lebih cepat ke diri kita gitu, untuk bisa mencontoh, bener gak? Nah, karena banyak sekali orang yang bisa memberikan contoh, yang bisa memberi contoh tapi tidak bisa menjadi contoh, bener gak? Nah, kalau orang yang mengerti tentang Allah, yang marifatullah, itu bukan hanya sekedar ucapan, perbuatannya juga bagus. Kita bisa ambil hikmah dari perbuatannya, benar nggak? Kalau perbuatan kita semua hanya bisa dihujat. Kalau orang yang mengerti tentang Allah, orang yang hatinya itu ada marifatullah, kita bisa ambil hikmah dari perbuatannya karena bagus, sesuai Quran dan hadis, sesuai ajaran Islam, syariat Islam, perbuatannya itu tidak menyimpang, tidak keluar dari jalur hukum Islam gitu ya. Dia berbuat berdasarkan pengetahuan dia, ya kan? Jadi orang yang pintar itu ya dia melakukan apapun berbuat atas dasar pengetahuan dia kan, bukan atas dasar emosi, benar nggak? Nah, jadi apa yang dia lakukan itu bisa kita ambil pelajaran, bisa kita ambil contoh. Nah, kalau kita, apa yang kita perbuat bisa dihujat, bisa jadi bahan hujatan. Tapi kalau orang-orang yang ulama, benar-benar ulama, itu bisa diambil hikmahnya perbuatannya. Paman nafa'akalafzuhu nafa'akalafzuhu, barang siapa yang bisa bermanfaat bagimu perbuatannya, ya kan, langkah-langkahnya, perbuatannya, maka lafadznya pun, ucapannya pun akan bermanfaat untuk kamu. Baik orangnya ramah, ya kan, manfaat kan, tuh ramah sekali sama kita, ternyata mau minjem duit, ya enggak gitu. Maksudnya memang orangnya baik, ya kan, perbuatannya baik, tidak pemarah, terus apapun yang dia lakukan itu ya
ya bagus lah gitu, bisa diambil contoh, maka ucapannya pun pasti bagus. Karena kalau ulama yang benar-benar ulama itu ketika dia mengatakan sesuatu dia sudah melakukannya duluan, bang. Kalau yang beneran ulama. Tapi kalau yang ulama-ulamaan, ulama palosa. Terus bagaimana kita bisa percaya ucapan dia kalau perbuatan dia itu tidak sesuai dengan ucapannya, maksudnya tidak punya integritas gitu loh ya. Tapi kalau orang yang di hatinya ada Allah, mengenal Allah, pasti dia mempunyai integritas, benar gak? Kalau jadi pejabat pasti pejabat yang baik ya. Kalau jadi ulama yang baik, nggak menipu umat ya. Kalau misalnya jadi apapun, jadi aparat, jadi polisi, jadi tentara, pasti baik kalau di hatinya ada Allah ya. Kalau di hatinya cuman adanya fulus, saya berarti tujuannya di semua sektor, di semua aspek dimanapun dia berada, pasti orientasinya uang. Jadi ulama orientasinya uang, jadi polisi orientasinya uang, jadi TNI orientasinya uang, jadi politisi orientasinya uang, karena di hatinya uang. Tapi kalau di hatinya Allah, orientasinya Allah. Ikhlas berarti kan kalau orientasinya Allah makan. Jadi orang yang benar-benar manusia yang benar-benar manusia. Paham ya? Qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, saya ti zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang satu zaman terjadi pada umat saya yang mana mereka itu lari dari ulama, jadi tidak mau mendekati ulama ya. Wal fuqaha, dan orang-orang fuqaha. Orang fuqaha itu orang-orang yang mengerti hukum ya, hukum syariat ya. Lari, tidak mau lagi mendekati ulama, tidak mau mendekati ahli-ahli ilmu, tidak mau mendekati ahli fuqaha, orang-orang yang mengerti hukum syariat. Fuqaha itu orang-orang yang mengerti hukum syariat ya. Kalau ulama itu masih universal ya, masih umum. Kalau ulama bisa jadi ulama itu ya orang yang mengerti ilmu agama kan. Kalau menurut bahasa kan ulama kan ahli ilmu, orang-orang yang ilmu, cendekiawan ya. Bisa jadi ulama itu orang yang memang menguasai satu bidang tertentu, misalnya kimia gitu kan, fisika ya kan, berarti dia ulama di situ tuh, pakar ya kan, tuh ahli psikologis. Jadi akan datang suatu zaman di umatku itu orang-orangnya itu pada lari dari orang-orang seperti itu, dari ulama dan fuqaha, orang yang mengerti syariat, lari. Kayak mana coba kalau orang-orang kayak begitu dijauhin? Tuh, ya. Maka fayabtaliyahumullah bisalasi baliatin, Allah kasih 3 cobaan buat mereka. Atas perbuatan mereka yang seperti itu Allah kasih 3 cobaan. Yang pertama, ulaha yarfa'ullahu barakatan, ayarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah angkat berkah dari usaha mereka. Iya, karena gelap hatinya. Jadi punya duit, dia kerja punya duit, karena dia jauh dari ahli ilmu dan ahli fuqaha, orang yang ngerti hukum syariat, ya kan, gelap tuh hatinya tuh. Jadi dapat duitnya dipergunain untuk hal yang buruk dong, buat nyelot ya. Sekali lagi kalah nih depo lagi, kalah nih depo lagi gitu. Susah diomongnya juga, susah diomongnya karena dia jauh dari orang-orang pinter, orang-orang ahli fikir, jauh dari ulama, ahli-ahli ilmu. Akhirnya gobloknya ngakar. Jadi rezekinya itu dilarikannya ke hal-hal yang buruk. Dugem, punya duit buat dugem, punya duit buat mabok ya, punya duit buat
open bo ya, open bobo misalkan. Iya, karena dia jauh dari ulama, jadi rezekinya nggak berkah kan. Paham nggak? Yang namanya berkah itu rezeki, dia dapat rezeki, terus rezekinya itu bermanfaat buat kehidupan dia. Tapi kalau nggak, yang nggak barokah, itu rezekinya bahkan akan membawa kemudorotan, kerusakan buat diri dia, sedikit atau banyaknya. Paham? Ya, karena dia jauh dari ulama. Terus ajab yang kedua apa? Cobaan yang kedua apa yang bakal dikasih Allah? Yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah kasih di umat itu yang bodoh-bodoh itu, yang tidak mau dekat ulama dan fuqaha, dikasih pemimpin yang jolim. Gitu loh. Ya bisa kan? Pemimpin yang jolim itu lahir dari masyarakat yang buruk. Karena dia itu jauh dari ahli ilmu, jauh dari pendidikan, masyarakat itu akhirnya bodoh. Masyarakat yang bodoh itu rawan sekali dimanipulasi, dibodoh-bodoh yang ditipu sama orang-orang pintar yang kacau. Dari masyarakat yang bodoh itulah lahir pemimpin yang korup gitu. Masyarakat yang bodoh itu berpolitiknya, berdemokrasinya pasti gampang ditipu. Tinggal dikasih duit aja, tuh coblos ya nomor sekian, coblos ya paslon ini. Terus udah itu dikasih isu-isu melalui sosmed ya, dikasih isu-isu dari di sosmed, nonton FYP tuh langsung percaya ya. FYP TikTok ya, generasi TikTok yang tidak mau mencari data, yang nggak mau pusing, tinggal buat pencitraan aja nih. Kalau masyarakatnya bodoh, tinggal pencitraan aja, semua percaya tuh. Kasih minyak seliter edang gitu kan, masing-masing kasih minyak, udah nyoblos. Ya, itu karena mereka bodoh, jauh dari pendidikan, jauh dari ulama, fuqaha. Timbullah pemimpin yang jolim. Paham? Jadi demokrasi itu sebenarnya tidak cocok ada di Indonesia karena masyarakatnya masih pada bodoh. Demokrasi itu cocok kalau masyarakatnya sudah mapan ilmu ya. Kalau masyarakatnya nggak terdidik, ya sebaiknya tidak bisa berdemokrasi. Kalau enggak, demokrasi itu ditentukan saja ke orang-orang tertentu. Masyarakat awam sudah tidak usah tahu menahu tentang demokrasi ya, karena rawan dibodohi dong, rawan dibodohi ya. Pemimpin yang korup tuh lahirnya dari mana? Dari masyarakat yang mudah disuap, disogok sama minyak seliter tuh. Akhirnya orang nggak bener nih naik nih tuh, orang yang tidak punya kompetensi naik tuh, karena dia di hatinya bukan Allah tapi uang, menyembahnya Allah bukan menyembahnya uang bukan Allah, maka orientasinya uang. Ketika jadi pemimpin, uanglah yang dia cari. Nah, salah satu yang ketiga cobaan yang akan diberikan adalah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka semua yang jauh dari ulama dan fuqaha keluar dari dunia tanpa membawa iman. Ya karena kebodohan dia tidak mengerti, sholat kagak, ngaji kagak, sekolah kagak, nyelot baik kan. Ya udah, matinya juga mati dalam keadaan nyelot tuh ya. Nggak WD ya. Iya, mati dalam keadaan seperti itu karena dia jauh dari ulama, dari fuqaha, nyabu aja gawenya kan, dugem, mati dalam keadaan dugem
orang itu matinya gimana? Pasti orang itu matinya, orang mati itu ya gimana sih cara ininya, keadaan mati seseorang lah ya, itu sesuai dengan keadaan hidup yang dia jalanin gitu loh, paham? Kalau orang itu suka mabok terus nggak tobat-tobat, ini matinya juga dalam keadaan mabok. Tapi kalau orang yang suka ngaji, orang yang suka zikir, orang yang suka berbuat kebaikan, pasti dia matinya di jalan itu juga, paham? Polalan bisa.